semua, selamat datang di podcast Suara Edukasi. Bersama saya, Nayun Waimese. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang penting, yaitu kurangnya sumber daya yang tidak tepat, khususnya di dunia pendidikan. Di sini saya juga sudah menghadirkan 3 pemateri penting. Yang pertama, halo, selamat siang. Saya Dinda Sumici, mahasiswa pendidikan musik dasar Universitas Unmul. Halo, saya Mustika Tomia, penggerak komunitas belajar mandiri di Yogyakarta. Saya Karlian Tisai, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Patimura. Ya, itulah 3 pemateri yang sudah saya hadirkan di podcast kali ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan, di sini saya sudah siapkan satu video hanya sumber daya yang tidak tepat. Di sini saya hadirkan salah satu video, yaitu di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terdangkal. Langsung saja kita simak video berikut ini. Iya, jadi dari video yang sudah saya tampilkan itu kita bisa dapat melihat bahwa guru-guru yang sedang melakukan tugas, proses belajar mengajar mereka itu sulit. Sulitnya di mana? Sulitnya itu di bagian internet, karena mereka juga punya internet. Mereka juga tidak ada internet yang mendukung, begitu juga dengan fasilitas-fasilitas sekolah seperti bangku, meja, bahkan atap pun bolong-bolong. Jadi dari video tersebut di sini saya minta untuk 3 pemateri memberikan pendapat tentang kurangnya sumber daya yang ada pada daerah tersebut dan dampaknya terhadap lapangan. Oke, jadi masalahnya di sini bukan hanya kurang, tapi tidak sesuai. Misalnya tidak ada proyek atau tidak ada listrik, atau guru yang ditugaskan tidak mengikuti pelatihan yang tidak cocok. Seperti itu. Nah, betul, kami juga pernah mendapatkan bantuan tablet, tapi siswa-siswi kami itu tidak tahu cara pemakaiannya, dan di sana juga tidak ada wifi. Jadi kita itu sangat kesulitan dalam belajar, dalam mengajar anak-anak, karena di sana juga tidak ada listrik. Jadi kekurangannya banyak juga, di sana kan tidak ada jaringan. Jadi apalagi wifi kan, internet itu kan mereka mempunyai tablet tapi tidak bisa menggunakannya karena tidak ada jaringan. Iya, dan saya rasa untuk pemerintah sekarang itu mereka lebih berfokus pada sekolah-sekolah yang di kota daripada sekolah-sekolah di daerah 3T, sehingga bisa menimbulkan kurangnya minat belajar, kurangnya motivasi belajar untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Baik, jadi banyak juga yang asal bangun ruang belajar tetapi tidak pikirkan apa sih kebutuhan guru. Jadi mereka tuh cuma melihat fisik ruangannya saja tapi tidak pernah melihat apa sih model pembelajaran seorang guru, atau mereka tuh tidak memfokuskannya tuh ke guru. Oh, jadi pemerintah itu mereka lebih fokus ke ruangannya saja ya daripada guru-gurunya. Ya. Kalau gitu mereka tuh kayak tidak mengerti kebutuhan guru. Sekali ya seperti itu. Kalau menurut saya sih sebenarnya sih bukan kurang mengerti sih, tapi karena mungkin daerah-daerah yang mereka tinggal itu sangat dangkal sekali untuk mereka melakukan perjalanan ke daerah tersebut. Saya rasa begitu. Tapi itu kan tanggung jawab seorang pemerintah itu harus mereka prioritaskan dulu, bukan prioritaskan tetapi harus mensamaratakan antara di desa dan di kota. Jadi begitu. Saya setuju sih seperti begitu. Iya, dan bagaimana hal ini berdampak pada siswa, guru, dan komunitas di sekitarnya. Siswa kehilangan motivasi. Jadi dari pembahasan tersebut
berarti ada dampak yang akan terjadi pada siswa, guru, dan komunitas di sekitarnya ya. Siswa di sini dia kehilangan motivasi. Guru-guru pun frustasi karena harus berimprovisasi terus menerus. Jadi guru-guru juga harus membuat ice breaking untuk siswa agar siswa tidak kehilangan motivasi. Ya, atau mereka tuh jangan terlalu belajar di dalam ruangan ya, bisa juga kan di luar. Itu pasti banyak banget pelajaran di luar sana. Macam misalnya apalagi tentang apa ya, IPA gitu ya. Pasti kayak tentang alam pasti harus dibicarakan atau belajarnya tuh di luar saja. Kalau memang anak-anaknya itu kurang bersemangat di dalam kelas. Iya, supaya mengatasi rasa kejenuhan mereka dalam belajar. Karena di alam terbuka juga mereka bisa menghirup udara segar, mereka juga lebih fokus kepada apa yang guru sudah berikan. Iya, jadi begitu ya. Jadi kalau mereka tuh belajar di luar tuh itu berarti juga mereka bisa mengenal alam-alam atau keindahan alam di sekitar seperti begitu ya. Ya. Baik, di komunitas kami tuh banyak anak yang putus sekolah karena mereka tidak relevan dengan sekolah mereka ya. Maka kami buat model pembelajaran sendiri agar mereka itu bisa belajar, karena banyak yang dikasih buku itu tapi tidak sesuai dengan umur mereka. Masa sih seorang anak yang masih baru meranjak 5 tahun begitu sudah mau membaca buku-buku yang sudah kelas umur yang 11 tahun, kan tidak sesuai dengan umur mereka. Jadi kita membuat buku sendiri agar sesuai dengan umur mereka. Seperti itu. Jadi hal ini juga kita tuh menunjukkan kebijakan yang memerlukan kebutuhan lokal untuk semuanya. Iya, jadi ya dari beberapa kasus yang sudah kita sampaikan, di sini ada juga mungkin ada ya pengalaman-pengalaman yang bisa teman-teman pemateri berikan, atau yang teman-teman pemateri sudah mengalami atau rasakan. Kebijakan yang memerlukan kebutuhan lokal untuk semuanya. Iya, jadi ya dari beberapa kasus yang sudah kita sampaikan, di sini ada juga mungkin ada ya pengalaman-pengalaman yang bisa teman-teman pemateri berikan, atau yang teman-teman pemateri sudah mengalami atau rasakan di daerah-daerah yang sudah teman-teman kunjungi. Ya, pengalaman saya pada waktu pandemi, ya di sini pengalaman saya. Pada waktu pandemi saya tidak bisa mengajar daring. Saya juga harus pergi keluar ke rumah anak-anak. Itu sangat menyusahkan, tetapi itu sangat menyentuh. Tapi itu juga tugas saya sebagai guru agar supaya bisa tetap memberikan materi untuk anak-anak. Tidak boleh putus asa, tidak boleh frustasi, karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban saya. Ya, tanggung jawab yang sangat besar sekali ya pada masa itu. Iya. Baik, kalau di kami itu dapat donasi buku juga kayak yang tadi saya bilang. Mereka tuh mendapat buku tapi tidak sesuai dengan usia mereka. Jadi itu menurut saya pengalaman yang sangat tidak ini ya, soalnya kan masa sih anak yang seusia mereka harus mendapat buku yang tidak sesuai seperti anak-anak yang sudah usia umur 11 tahun, sedangkan yang mau dikasih buku ini kan anak-anak yang berusia 7 tahun, anak-anak yang baru masuk SD. Gimana caranya mereka belajar, kan aneh. Ya, jadi kita membuat buku kayak tadi saya bilang ya, kita bersama tim itu membuat buku yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita tadi. Jadi ada juga sih hal-hal yang tentang kebijakan dalam dari hal-hal ini juga seharusnya mereka tuh memiliki kebijakan seperti harus memerlukan pelatihan lapangan. Pelatihan lapangan itu seperti petani, nelayan, karena mereka tuh lebih mengerti tentang lingkungan sekitar seperti begitu. Iya ya, harus kayak menanya-nanya mereka begitu ya. Iya, karena mereka tuh lebih tahu begitu. Nah, oke, terima kasih. Jadi untuk masalah ini, apakah ada solusi dari teman-teman yang bisa disampaikan kepada pemerintah atau masyarakat yang berada di daerah tersebut?
Jadi menurut saya tuh audit kebutuhan sekolah tuh perlu, karena di sekolah itu yang tadi awalnya kita bahas itu mereka tuh harus memerlukan jaringan seperti listrik. Jadi mereka harus mengusulkan ke pemerintah agar sekolah tuh lebih maju dan lebih baik supaya anak-anak tidak meninggalkan tertinggal pelajaran. Apalagi ini kan daerah modern ya, gitu. Ya itu untuk pemerintah ya. Jadi saya rasa kalau untuk masyarakat itu solusinya kepada masyarakat supaya bisa membantu masalah-masalah yang terjadi di sekolah tersebut. Saya rasa bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat juga. Masyarakat itu berperan sebagai misalnya jalannya rusak, mereka bisa gotong royong dalam membantu. Tapi sebentar, itu kan kalau kamu tadi bilang masyarakat yang harus gotong royong ya. Iya. Terkecuali pemerintah yang menunggu semua kebutuhan masyarakat itu. Iya, memang. Jadi itu kan tanggung jawab juga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut supaya anak-anak mereka itu bisa menempuh pendidikan yang layak. Ya, jadi kalau menurut saya kalau seandainya pemerintah mereka memfokuskan juga bukan hanya di kota tetapi juga di desa, atau mereka membuat mengasih kebutuhan masyarakat ya, agar mereka kalau saling membantu itu terkecuali sudah ada dananya, biar masyarakat juga saling membantu. Itu kalau masyarakat sudah mendapatkan dana itu, pasti masyarakat di sana itu sudah membuat itu ya, jalan seperti itu. Dan saya rasa pemerintah sekarang mungkin untuk dana-dana yang disalurkan ke pedesaan itu mungkin kurang. Jadi pemerintah yang kurang perhatian ya kepada perdesaan-perdesaan sana itu, jadi banyak sekali kebutuhan masyarakat di sana tuh kurang terpenuhi, termasuk jalan, jaringan ya. Jadi mereka tuh banyak sekali kekurangan di sana. Jadi saya harap pemerintah harus memperhatikanlah saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi kalau pemerintah teracu-acu sama seperti itu, jadi masyarakat jadi risih ya seperti. Kita juga harus libatkan guru dalam perencanaan bantuan. Jadi kita tahu apa yang harus dibutuhkan. Jadi kita juga harus libatkan guru saat perencanaan bantuan. Kami juga tahu apa yang harus dibutuhkan. Jadi kalau dari guru itu kita harus melihat kursi-kursi siswa, kursi meja, bangunan. Kursi yang sudah tidak layak lagi ya untuk tidak dipakai. Jadi harusnya kalau bantuan itu harus guru yang harus ada di sana juga untuk memperhatikan si apa yang kebutuhan sekolah itu perlukan gitu. Jadi kita harus dorong kolaborasi ya antara masyarakat, swasta, LSM, dan beri ruang untuk inovasi dari bawah gitu ya. Maksudnya kayak apa sih yang harus diubah jadi begitu, seperti itu. Ya seperti kursi meja yang tadi sudah rusak. Iya, seperti yang Tapi tadi di dalamnya itu harus ada kayak yang maksudnya orang yang terdepan ya, seperti pemerintah begitu. Iya, kan yang diberikan bantuan itu kan pemerintah, tapi yang harus berhadapan untuk kebutuhan sekolah ini guru-guru ya, apalagi kepala sekolah itu yang harus diperhatikan juga. Oh ya, betul sekali. Ya, jadi banyak juga di sekolah-sekolah tersebut. Ya, jadi dari pembahasan tersebut kita sudah mengetahui bahwa banyak sekolah-sekolah di luar sana. Kita harus libatkan guru saat perencanaan bantuan. Kami juga tahu apa yang harus dibutuhkan. Jadi kalau dari guru itu kita harus melihat kursi-kursi siswa, kursi meja, bangunan. Kursi yang sudah tidak layak lagi ya untuk tidak dipakai. Jadi harusnya kalau bantuan itu harus guru yang harus ada di sana juga untuk memperhatikan si apa yang kebutuhan sekolah itu perlukan gitu. Jadi kita harus dorong kolaborasi ya antara masyarakat, swasta, LSM, dan beri ruang untuk inovasi dari bawah gitu ya. Maksudnya kayak apa sih yang harus diubah jadi begitu, seperti itu. Ya seperti kursi meja yang tadi sudah rusak. Iya, seperti yang tadi. Di dalamnya itu harus ada kayak yang maksudnya orang yang terdepan ya, seperti pemerintah begitu. Iya, kan yang diberikan bantuan itu kan pemerintah, tapi yang harus berhadapan untuk kebutuhan sekolah ini guru-guru ya, apalagi kepala sekolah itu yang harus diperhatikan juga. Oh iya.
Oh iya, jadi dari pembahasan yang tadi saya dapat mengetahui bahwa di sekolah-sekolah di luar sana banyak sekali yang kurangnya sumber daya yang tidak tepat seperti yang tadi kita jelaskan. Iya, betul sekali. Ya, jadi banyak juga di sekolah-sekolah tersebut. Ya, jadi dari pembahasan tersebut kita sudah mengetahui bahwa banyak sekolah-sekolah di luar sana kurangnya sumber daya yang tidak tepat seperti kurangnya internet, banyak kursi-kursi yang tidak layak untuk dipakai, atau gedung yang mereka gunakan juga tidak layak. Ya, lebih tepatnya lagi pemerintah kurang perhatian. Iya. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan di podcast kami kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kita uraikan dari masalah tersebut. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada 3 pemateri yang sudah hadir sama-sama. di podcast saya kali ini. Mudah-mudahan dengan podcast kali ini kita bisa membuka atau pemerintah di luar sana bisa melihat masalah-masalah yang terjadi di daerah-daerah yang sudah kita tampilkan. Mungkin itu saja. Sampai jumpa.